Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rapi Supanto dari program studi ilmu komunikasi. Jadi, kesempatan saya kali ini yaitu membahas tentang pelanggaran UU ITE yang dilakukan oleh Ferdian Paleka. Siapa sih yang gak kenal dengan Ferdian Paleka? Dia ini salah satu selebgram atau tiktokers yang sering membuat konten prank. Nah, jadi di salah satu prank ini, dia membuat prank tentang pembagian sembako. Namun, sembako ini berisikan sampah. Nah, jadi kali ini saya akan membahas pelanggaran UU ITE yang dilakukan oleh Ferdian Paleka. Nah, kenapa kasus ini menarik untuk dibahas? Karena ini bukan cuma soal konten viral biasa, tapi juga menyangkut aspek hukum khususnya UU ITE dan juga etika dalam penggunaan media. Di video ini, aku akan bahas secara lengkap mulai dari kronologi, pasal yang dilanggar, analisis hukum, sampai ke analisis pribadi, etika media, dan refleksi pribadi. Jadi, kasus ini terjadi pada tahun 2020 di Bandung. Saat itu, Ferdian Paleka bersama teman-temannya membuat sebuah konten prank. Konsepnya sementara terlihat seperti kegiatan sosial, yaitu membagikan sembako kepada masyarakat. Tapi ternyata itu hanya kebohongan belaka. Isi sembako yang diberikan kepada korban, yang dalam hal ini adalah transpuan atau kebohongan belaka, ternyata bukan bahan makanan seperti yang diharapkan. Di dalamnya justru berisi sampah seperti batu, makanan basi, dan barang-barang tidak layak lainnya. Nasi kotak berarti bener di hari anjing kita baik baik Iya. heeh iya deh. Oke guys, jadi kita lagi ngisi dulu ini apa? Kardusnya pakai sampah, boy. Bang, ngapain bang? Udah kalsiannya langsung ini. Mana kalsiannya? Iu Kalsiannya mana, Pe? Mana kalsiannya? Di jero Gila mana? di tukang. Kalau kita lihat dari sisi hukum, khususnya Undang-Undang ITE, ada beberapa pasal yang relevan dalam kasus ini. Yang pertama adalah pasal 27 ayat 3 UU ITE yang mengatur tentang penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik. Kenapa bisa masuk pasal ini? Karena konten yang dibuat dan disebarkan mengandung unsur merendahkan atau mempermalukan orang lain. Yang kedua adalah pasal 28 ayat 2 UU ITE, yaitu tentang penyebaran informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok berdasarkan sara. Dalam konteks ini, tindakan tersebut bisa memicu diskriminasi atau kebencian terhadap suatu kelompok. Selain itu, pelaku juga bisa dijerat dengan pasal lain di luar UU ITE, seperti dalam KUHP terkait penghinaan atau undang-undang lain yang berkaitan dengan penyebaran berita bohong. Jadi, dari sini kita bisa lihat bahwa satu konten di media sosial itu bisa berdampak luas dan berujung pada konsekuensi hukum. Nah, di sini kita akan analisis hukumnya. Kalau kita analisis lebih dalam, tindakan Ferdian Paleka ini memang memenuhi unsur pelanggaran hukum. Yang pertama, ada unsur perbuatan, yaitu membuat atau menyebarkan konten. Kedua, ada unsur media elektronik, karena konten yang diunggah ke platform digital. Kalau nggak salah saya itu, dia unggah itu waktu itu di YouTube. Nah, yang ketiga, ada unsur kesengajaan, karena video tersebut dirancang, direkam, dan dipublikasikan secara sadar. Dan yang paling penting, ada unsur dampak, yaitu dia sangat merugikan orang lain dan mempermalukan orang lain. Dalam hukum,
niat dan dampak itu sangat penting. Walaupun mungkin pelaku berdalih hanya ingin bersanda atau membuat konten, tapi kalau dampak yang merugikan orang lain tetap bisa dikenakan sanksi hukum. Ini menunjukkan bahwa di era digital, setiap tindakan kita di media sosial tetap berada dalam pengawasan hukum. Nah, baik. Sekarang kita lihat di analisis etika medianya. Di sini sebenarnya pelanggarannya cukup jelas dan serius. Pertama, tidak adanya empati. Konten tersebut dibuat tanpa mempertimbangkan perasaan korban. Yang kedua, eksploitasi terhadap kelompok rentan. Alih-alih membantu, pelaku justru memanfaatkan mereka sebagai objek hiburan. Yang ketiga, penyalahgunaan kebebasan berekspresi. Memang benar, kita punya kebebasan untuk membuat konten, tapi kebebasan itu bukan tanpa batas. Yang keempat, budaya viral yang berlebihan. Sekarang banyak orang yang terkenal dengan cepat, tapi kadang menghalalkan segala cara tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, dalam etika media, ada prinsip tanggung jawab sosial. Artinya, setiap konten yang dibuat harus mempertimbangkan manfaat dan dampaknya bagi masyarakat. Kalau konten tersebut justru merugikan atau menyakiti orang lain, berarti sudah melanggar etika. Nah, kesimpulannya, dari pembahasan kita tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa kasus Ferdian Paleka ini bukan hanya sekedar konten prank biasa. Kasus ini sudah termasuk karena hukum karena melanggar UU ITE, khususnya terkait penghinaan dan penyebaran konten yang bisa menimbulkan kebencian. Dari sisi etika, tindakan ini juga menunjukkan kurangnya tanggung jawab dalam media sosial. Sebagai refleksi pribadi, menurut saya, kita harus lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Sebelum membuat atau mengunggah sesuatu, kita perlu berpikir, apakah ini ada manfaatnya? Apakah ini bisa menyakiti orang lain? Karena kita upload sesuatu ke internet, dampaknya bisa sangat luas dan sulit dikendalikan. Jangan sampai demi konten atau viral, kita justru merugikan orang lain dan bahkan merugikan diri sendiri. Jadi, penting sekali untuk selalu mengedepankan etika dan tanggung jawab dalam bermedia sosial. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Semoga kalian bisa mencernanya dengan baik dan jangan mengikuti contoh kasus yang dilakukan oleh Ferdian Paleka. Itu bisa sangat-sangat fatal dan merugikan orang lain, bahkan kita sendiri.